Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian yang saya hormati, yang saya hargai, pada kesempatan ini saya mencoba untuk membahas terkait dengan kelanjutan mata kuliah kita Pancasila, yakni pembahasan adalah berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita terlalu jauh membahas terkait dengan apa yang kita paham terkait dengan nilai-nilai Pancasila, maka tentu kita akan mencoba untuk membahas tentang apa itu nilai. Sekaitan dengan itu, saudara-saudara sekalian, bahwa nilai Pancasila atau nilai itu moral, sebagaimana diuraikan di atas, bahwa nilai itu adalah sesuatu yang berharga, yang berguna. Jadi terkadang kita mengatakan memiliki nilai atau sesuatu yang memperkaya batin, yang menyadarkan diri manusia akan harta dan martabatnya. Saudara-saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya nilai itu tidak berkorelasi dengan jumlah nominal uang. Itu tentu tidak berkorelasi, tapi nilai itu adalah sesuatu yang bersifat kebatinan, yang sesuatu yang bersifat manfaat atau berguna dan tentu juga berharga. Artinya apa? Bahwa tidak semua materi itu yang bersifat berharga itu adalah bernilai, atau tidak semua yang berharga itu memiliki nilai lebih. Tetapi terkadang yang memuaskan kebatinan itu juga memiliki nilai lebih. Oke. Terus kemudian bagaimana yang dimaksud dengan perbedaannya dengan moral? Kalau sudut pandangnya adalah moral, maka adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa moral itu lebih cenderung untuk kemudian mempersepsikan kurang lebih sama dengan akhlak atau budi pekerti manusia itu adalah cenderung sama dengan moral. Nah, namun kemudian dengan akhlak, namun kemudian bahwa kalau secara moral, maka ia terkait dengan ajaran baik dan buruk. Jadi padanannya, rivalnya atau kompetitornya, baik itu belum tentu benar, tapi buruk itu belum tentu jelek. Artinya apa? Berbicara moral itu tentang berbicara tentang batasannya, berbicara tentang aspek baik dan aspek buruk. Tetapi terhadap sesuatu perbuatan dan kelakuan, nah terkadang di situ kita melihat bahwa lebih cenderung moral ini dipersepsikan sama dengan tindakan seseorang atau perbuatan seseorang. Yang ketiga adalah norma. Sedangkan norma itu adalah penjabaran dari suatu nilai sebagai panutan perilaku seseorang atau masyarakat. Jadi norma itu dia adalah penjabaran dari suatu nilai. Jadi tentu dia paling tinggi di sini adalah berbicara tentang nilai, tapi kemudian dalam suatu individu atau dalam masyarakat itu dia lebih masuk pada aspek panutan. Contoh misalnya dari sekalian, kalau kita menyebut kata norma, ada norma agama, ya, ada norma sosial, ada norma hukum, ada norma susila dan seterusnya. Itu jadi norma itu banyak dilihat, tapi tentu turunan daripada nilai itu. Nah, kalau misalnya kita mau mencoba menggabungkan antara nilai dan norma itu, jadi dia merupakan suatu tindakan atau pribadi atau masyarakat itu yang memang dapat dapat menjadikan panutan, oleh karena ada sesuatu yang kehadirannya itu sangat berharga begitu, sangat berguna misalnya, atau memperkaya batin. Sebagai sebuah contoh, sekalipun tamu kita, kalau kita misalnya datang tamu, katakanlah pejabat, tamu katakanlah ustaz, tamu katakanlah nenek, tamu katakanlah orang tua yang ketika datang di kos Anda, itu mungkin dia tidak membawa apa-apa, tapi Anda begitu puas batin Anda ketika dia hadir, karena memang Anda merasa bahwa ia adalah suatu panutan Anda, orang tua itu adalah panutan Anda yang patut untuk Anda jadikan sebagai panutan, yang memang kehadirannya itu memperkaya batin Anda dan memang sangat berguna misalnya ketika dia ada di sekitar Anda. Secara konseptual, jadi pertama adalah secara pengertian etimologinya tadi, melihat terkait dengan nilai. Nah, sekarang kita lihat secara konsep
nilai dasar atau nilai umum itu abstrak, tidak terlihat atau oleh ruang dan waktu. Kita berbicara tentang nilai itu, nilai dasarnya itu tidak terlihat, tidak terlihat dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda bicara tentang nilai ini, Anda yang adik-adik yang kemudian yang gandrung untuk pelihara bunga, terkadang bunga yang sangat tidak bagus mungkin, atau bunga yang mungkin orang lain menganggap itu nilainya sangat sedikit, tapi justru itu memperkaya batin Anda. Bunga anggrek misalnya memperkaya batin Anda, atau bunga janda robek misalnya. Kalau dilihat ya itu suatu hal yang biasa-biasa saja. Tapi kemudian dia mempunyai dasar yang sifatnya sulit diukur. Kalau misalnya laki-laki dulu misalnya marak terkait dengan cincin, kalau dipikir itu cincin kan cincin biasa saja, cincin yang diperoleh di beberapa daerah. Akan tetapi ketika kita punya misalnya cincin itu kemudian ada sesuatu nilai batin, ada nilai yang kemudian membuat kaya kita akan merasa kaya akan kebatinan kita dengan kehadiran tersebut. Nah yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah arahan kinerja untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Jadi ada batasan-batasan tertentu terkait dengan nilai tersebut. Mungkin pada waktu itu dia memang sangat berguna, akan tetapi di tempat lain itu tidak lagi begitu kita butuhkan, atau kita tidak lagi mengharapkan, atau bahkan tidak lagi kita membutuhkan. Itu secara instrumental. Nah, ada juga nilai yang kita lihat adalah nilai secara praksis, nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, bahwa terkait dengan nilai-nilai yang ada ini, maka ada nilai praktis itu kemudian kita gunakan sehari-hari. Kita aplikasikan dalam kenyataan kita sehari-hari. Perbuatan kita, kemudian kita menghargai orang tua, itu bagi saya adalah sesuatu yang kalau dia adalah orang tua, kita panggil sapaan bapak, sapaan mama, kemudian kakak dipanggil kakak, kita juga begitu ketika adik memanggil kita kakak. Itu ada suatu nilai yang itu enak rasanya ketika kita dipanggil misalnya dengan simbol-simbol posisi sosial seperti itu. Kakak dipanggil kakak, ketimbang misalnya adik memanggil kita dengan perkataan nama atau menyebut nama misalnya, itu jauh lebih tidak baik rasanya ketimbang kemudian seorang adik memanggil kita kakak. Itu hal-hal yang sifat praktis. Nah, secara ilmiah, menurut jenjangnya, jadi nilai secara ilmiah menurut jenjangnya religius, spiritual, vitalitas, moral, dan materi. Kemudian jenisnya ilahiyah, etis, dan intelektual. Menurut ragamnya intrinsik, instrumental, inherent, dan kontributif. Saudara-saudara sekalian, bahwa jika kemudian adalah Pancasila sistem etika bangsa Indonesia. Nah, ketika kemudian sistem etika bangsa Indonesia pertama adalah etika menurut Katzor, ya adalah banyak menyangkut paut dengan tingkah laku manusia. Jadi dia melihat bahwa etika itu lebih banyak menyangkut paut dengan kehidupan manusia, tingkah laku manusia. Nah, tentu kalau kita mau menggambarkan etika ini berlandaskan pada suatu nilai, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk perbuatannya, dan itu adalah memberikan orang puas dengan kehadirannya. Kan juga begini seperti ini. Kadang kan misalnya dalam kehidupan kita, ada teman ketika datang itu sangat puas kita ketika datang, bahkan rindukan ketika dia pergi. Tapi ada juga ketika dia datang itu sangat jengkel kita rasanya, datang lagi dia, kacau lagi kita punya urusan ini kalau dia datang. Hal seperti itu saudara-saudara sekalian yang kemudian terkadang menjadi ini maksudnya etika. Atau kalau manusia dari segi baik dan buruk. Jadi tentu etika ini ada etika baik dan ada etika yang terkait dengan buruk. Nah, dari pandangan nilai, etika, kemudian norma, maka kita lihat bagaimana ketika tiga aspek ini itu kemudian kita taruh atau kita masukkan dalam perspektif Pancasila. Nah, artinya adalah kita sebagai bangsa Indonesia dapat membedakan halal haram,
tidak boleh, patut tidak patut. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian maka kita dapat melihat bahwasanya dengan memahami etika tadi itu, maka tentu makna Pancasila sebagai etika, maka dengan hadirnya Pancasila sebagai etika, maka kita berada di dalam negara Indonesia ini, sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara, maka kita dapat memposisikan diri kita yang mana yang kemudian dapat dikatakan halal haram. Tentu sila pertama sangat dapat mencoba untuk mengurai terkait dengan yang mana halal haram. Karena terkait dengan halal haram itu kita dapat melihat dalam perspektif agama di masing-masing agama. Islam misalnya tidak mengharamkan misalnya judi, sekalipun kemudian kita dalam hal ini negara tetap melarang misalnya penyakit-penyakit sosial seperti judi, akan tetapi dengan mempelajari misalnya agama, maka tentu agama ini dapat memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa inilah yang dilakukan yang suatu tindakan yang baik, dan ini juga yang dilakukan sebagai suatu tindakan yang haram atau halal. Itu karena kita menggunakan suatu agama untuk menjadi ini, dan olehnya itu ada di sekalian bahwa memang pada prinsipnya bahwasanya kondisi masyarakat kita tentu kita tidak bisa lepaskan dengan adanya ajaran-ajaran agama sebagai suatu fondasi awal dalam memahami sekaitan dengan etika berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah dengan dengan etika Pancasila ini, maka tentu kita dapat memahami yang mana boleh dan tidak boleh. Artinya apa? Bahwa sekalipun kita sebenarnya manusia itu secara politik dia merupakan makhluk zoon politiko, bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain, akan tetapi di dalam hal bergaul dan memiliki kepentingan orang lain tentu ada batasan-batasan tertentu, di mana batasan-batasan tertentu itu dapat mengklaster yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Tentu kita bisa bergaul dengan siapapun, akan tetapi sikap kita, tingkah laku kita, pola sikap dan pola pikir kita tentu ada rel-rel yang mana yang dapat dilakukan, yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Kemudian adalah patut dan tidak patut. Kemudian dalam perspektif hukum misalnya, bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam segala sesuatu yang dibolehkan, berarti itu bisa dilakukan, dapat dilakukan dalam perspektif hukum, tapi segala sesuatu yang dilarang tentu itu tidak dapat dilakukan atau dilarang oleh hukum, tentu adalah bersifat larangan. Tetapi ada juga yang bersifat kebolehan.